Jika hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Kalau hambaku itu datang kepadaku sejengkal, maka aku akan mendatanginya sehasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang bersyukur itu adalah berzikir kepada Allah. Ketika hati kita memandang semua yang diberikan Allah ini kepada kita, bukan kita yang mendapatkannya dengan usaha kita, tapi kita mendapatkannya dengan rahmat Allah, maka itu sudah merupakan zikir, sudah merupakan syukur kepada Allah yang sangat luar biasa. Allah memberikan kepada kita seluruhnya itu nikmat dan kasih sayangnya. Allah tidak pernah memberikan laknat, Allah tidak pernah memberikan azab kepada manusia. Dia senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Tetapi manusia itulah yang merubah nikmat Allah menjadi azab. Manusia itulah yang merubah apa yang diberikan Allah dalam kasih sayangnya menjadi kemurkaan Allah. Jadi Allah tidak pernah memurkai hambanya, kecuali hamba itu yang meminta murka daripada Allah. Kemudian selawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada yang mulia junjungan alam Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menjadi ikutan tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat syafaat beliau sejak dari hidup di atas dunia sampai nanti hidup di akhirat. Jadi syafaat Rasulullah itu didapat bukan hanya nanti di akhirat saja, tetapi di dunia ini pun sudah dapat daripada syafaat Rasulullah bagi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah, orang yang berselawat kepada Rasulullah. Jadi jangan tunggu syafaat itu nanti saja. Syafaat artinya pertolongan. Pertolongan atau syafaat Rasulullah itu sudah diberikan Rasul sejak kita hidup di dunia ini. Sudah ada syafaat Rasulullah itu. Bukan nanti saja. Ya. Bukan nunggu kiamat saja. Sekarang pun sudah ada syafaat Rasulullah. Syafaat yang diberikan Rasulullah tergantung dari sholawat yang kita sampaikan kepada beliau. Orang yang mendapat syafaat nanti orang yang paling banyak bersolawat. Apakah sholawatnya dengan sholawat lisan ataukah sholawatnya dengan sholawat perbuatan? Jadi ada dua macam sholawat. Ada sholawat perkataan lisan, ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu ucapan sholawat. Tetapi ada pula sholawat itu dalam bentuk amalan, perbuatan, af'al. Apa itu?
seluruh perbuatan Rasulullah itu sunnahnya kita amalkan, itu merupakan sholawat. Jadi sholawat itu kalau dalam makna yang saya pahami, sholawat itu berhubungan dengan Rasulullah. Berhubungan dengan Rasulullah. Itulah sholawat. Apakah berhubungan dengan sholawat ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataukah berhubungan dengan beliau dengan mengamalkan sunnah-sunnah beliau? Jadi kita bisa kapan saja berhubungan dengan Rasulullah. Di masjid berhubungan dengan Rasulullah, amalkan adat-adat di masjid sesuai dengan Rasulullah. Di jalan kita bisa berhubungan dengan Rasulullah, amalkan cara berjalan Rasulullah. Ketika minum kita bisa berhubungan dengan Rasulullah, amalkan cara minum dengan Rasulullah. Ketika tidur pun kita bisa berhubungan dengan Rasulullah, amalkan cara tidur menurut Rasulullah. Jadi ketika kita beramal menurut Rasulullah, maka kita berhubungan dengan dia dan kita bersolawat kepada beliau. Maaf, di kamar mandi, di toilet sekalipun kita bisa berselawat kepada Rasulullah. Kita bisa berhubungan dengan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan adab-adab di dalam WC, adab-adab di dalam toilet. Itu kita berhubungan dengan Rasulullah. Apa saja yang kita kerjakan merupakan hal yang dikerjakan Rasulullah, maka itu kita berhubungan dengan Rasulullah. Subhanallah. Di dalam WC ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Tidak boleh cakap-cakap dalam WC. Maaf, ketika mandi jangan telanjang total. Maaf, di dalam WC jangan kita melakukan hal-hal yang bukan pada tempatnya. Maaf, ketika di dalam WC buang air besar, buang air kecil, jongkok, bukan berdiri. Nah, itu semua adab-adab yang diajar oleh Rasulullah. Maka ketika kita melakukan itu, kita berhubungan dengan Rasulullah, kita berselawat dengan Rasulullah. Jadi selawat itu hubungan kita kepada Rasulullah, baik hubungan dengan perkataan maupun hubungan dengan perbuatan. Jadi maka saya bilang ada dua selawat kepada Rasulullah, selawat dalam bentuk ucapan dan selawat dalam bentuk perbuatan. Ya. Dua-duanya sama artinya. Tapi kalau nilainya yang lebih tinggi mana? Yang lebih tinggi nilainya adalah sholawat perbuatan itu. Banyak pun kita sholawat lisan, kalau tidak diamalkan sholawat perbuatan tidak ada nilai, tidak ada arti. Sholawat tidak pernah tinggal Allahumma sholli ala Muhammad, tapi sholatnya tinggal bolong-bolong. Itu tidak sempurna sholawatnya itu. Sholawat tiap hari amalannya 1000. Tiap hari selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Tapi sholat tidak, puasa tidak, masuk masjid tak mau. Kata tadi pengurus kita tadi, ini pun selawatnya tak sempurna ini, cuma di mulut. Karena kata Nabi pun al-imanu aqdum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu 3 serangkai. Yang pertama dibenarkan oleh hati, yang kedua diucapkan oleh lisan, yang ketiga diamalkan dengan perbuatan. Nah, itulah dia yang disebut dengan iman. Tidak cukup dengan mulut saja, harus ada amalannya. Dan sebelum dia melakukan amalannya itu dengan badannya dan ucapan dengan mulutnya, maka hatinya harus terlebih dahulu membenarkan apa yang dia ucapkan. Hati dulu. Maka hati dulu. Maka soal kita yakin kepada Allah, itu yang pertama kali, hati dulu. Makanya dalam hadis kudusi, ya, Allah berfirman. Hadis kudusi itu lapasnya dari Rasul, Pak. Jadi kalau disebutkan hadis kudusi, yang mengucapkan itu Rasul. Tetapi itu masuk daripada kalam Allah juga, firman Allah juga, hadis kudusi itu. Karena kalau di sana ada aku itu Allah. Ya. Maka kata Allah apa? Dalam hadis kudusi. Jadi hadis kudusi ini Rasul sudah mengatakan, bunyinya matan hadis ini, ana inda dhanni abdi, aku berada dalam sangkaan hambaku. Itu yang mengucapkan Nabi, tapi akunya di situ Allah. Nah, itulah disebut hadis kudusi. Sudah paham kita? Hadis kudusi itu diucapkan oleh Rasul, tetapi akunya di sana itu adalah Allah. Jadi kalau ada hadis kudusi matan yang berbunyi, ana inda dhanni abdi, aku berada dalam sangkaan hambaku, maka aku di sana itu Allah.
Jadi kata Allah, aku kata Allah berada dalam sangkaan hambaku. Hadis ini panjang, hadis kursi panjang. Jika hambaku itu datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepada dan berlari. Kalau hambaku itu datang kepadaku sejengkal, maka aku akan mendatanginya sehasta. Ini sehasta. Kalau hambaku itu datang sehasta kepadaku, maka aku mendatanginya sedepah. Ini sedepah. Hasta sini. Dari ujung jari sampai sini, ini namanya sehasta. Sedepah itu ini. Kalau hambaku itu datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Ini bahasanya bahasa kias. Kalau ada bahasa seperti ini, jangan dimaknai secara makna kias. Ada Al-Quran atau hadis itu mazas namanya. Kias. Jadi bukan nanti mendekati Allah pas jengkal, bukan. Itu maknanya. Allah itu lebih kasih kepada kita, Allah itu lebih sayang kepada kita. Kita mendekatinya sejengkal kan lebih pendek. Maka Allah mendatangi kita sehasta. Kita mendatangi sehasta kepada Allah, maka Allah datang sedepan kepada kita. Kita datang kepada Allah berjalan, Allah datang kepada kita berlari. Artinya apa? Allah itu tetap lebih baik, lebih mulia kemuliaannya daripada kita. Nah, itu maknanya. Ya. Maknanya di sana. Maka anak-anak yang di luar jangan ikut dulu saya. Ya, itu maknanya. Bagi orang yang merasa ada Allah, maka Allah ada. Jadi Allah itu tergantung dengan rasa kita, Pak. Ana inda dhanni abdi. Aku berada dalam sangkaan hambaku. Sangkaan hambaku itu apa terhadap aku? Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ada Tuhan, ya memang ada Tuhan baginya. Orang mengatakan tidak ada Allah baginya, maka tidak ada Allah bagi dia. Karena Allah tergantung rasa kita, tergantung hati kita. Kalau orang merasa Allah itu sebagai pengasih penyayang, maka Allah itu pengasih penyayang. Kalau dia menganggap bahwa Tuhan itu penyiksa, maka Tuhan itu jadi penyiksa bagi dia. Allah itu tergantung dengan hati kita. Rasa kita menyatakan apa tentang Allah. Hanya ilmu tauhid. Maka pandanglah Allah sebagai pengasih penyayang, Allah sebagai tempat kembali. Makanya orang yang berdoa itu sebaik-baik doa itu yakin di dalam hati. Yakin dulu. Yakin dikabulkan Allah, yakin minta satu-satunya kepada Allah. Ada masalah kita, kemana kita dulu datang? Kepada manusiakah, kepada dukunkah, atau kita dulu datang kepada Allah? Alhamdulillah. Datang kepada Allah. Datang kepada Allah baru betul yakin kita. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinanmu. Sampai datang keyakinan. Bukan Allah jalan terakhir. Allah itu jalan yang pertama dan Allah jalan yang terakhir. Allah tempat mengadu yang pertama dan Allah tempat mengadu yang terakhir. Ada masalah kita, hilang sesuatu barang kita, maka Allah menjadi tempat kita mengadu. Ya Allah, yang pertama, walaupun kita boleh mengadu ke suami, walaupun kita boleh mengadu ke orang lain, kita boleh mengadu ke polisi, tapi tempat kita mengadu yang pertama itu Allah. Ya Allah, hilang sepeda motorku ya Allah. Lapor ke Allah dulu. Lapor dulu. Allah menjadi tempat yang pertama, bukan tempat yang terakhir, atau bukan tempat yang tidak kita jadi tujuan kita. Allah tempat yang pertama bagi kita. Ya Allah, hilang sepeda motorku. Aku yakin sepenuhnya ya Allah, tidak ada yang kumiliki, semua milikku ya Allah. Sesuai dengan ucapan waktu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, milik Allah. Berarti sepeda motor, TV, rumah, ladang, sawah, lautan, meja apa? Allah punya. Atas namanya saja milik kita, tetapi hakikat pemiliknya bukan kita.
kita atas nama saja. Ini rumah Pak Hajiwan, ini rumah Pak Haji Iskandar, ini ladang Pak Haji Usman. Atas nama saja itu. Hakikat yang memiliki itu siapa? Allah. Apalagi cuma sepeda motor, apalagi cuma TV. Nah itu dia. Maka kan heran, kok ada orang hilang TV saja sudah langsung hilang tauhidnya kepada Allah. Baru hilang TV langsung lapor ke dukun. Sudahlah TV hilang, iman malah melayang. Masya Allah. Coba, begitu TV hilang langsung pergi ke dukun. Begitu sepeda motor hilang langsung nanya dukun. TV hilang, mobil hilang, iman melayang. Yang lebih kecewanya lagi, lebih parahnya lagi, udahlah iman melayang, mobil, TV, sepeda motor yang hilang tidak juga dapat. Berapa rugi di manusia yang begini? Maunya tempat yang pertama mengadu Allah, tempat yang terakhir pasrah kepada Allah. Soal lapor polisi boleh. Siapa tahu nanti dapat, berarti kita bisa lapor ke polisi. Saya sudah lapor Pak, ya itu boleh. Tapi jangan jadikan polisi, jangan jadikan manusia yang lain sebagai tempat pertama dan tempat terakhir kita memasrahkan barang-barang kita yang hilang. Bukan. Allah itu berada, maka kita apa? Kalau kita, ya Allah, TV-ku hilang ya Allah, aku yakin Engkau mau mengganti dengan yang lebih baik. Harus ada keyakinan itu. Harus ada keyakinan seperti itu. Maka kalau orang memiliki keyakinan seperti itu, maka Allah pun akan ganti. Ya. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya Allah, sepeda motorku hilang ya Allah. Aku berserah diri kepadamu ya Allah, maka Engkau akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan yang lebih baik yang hilang itu. Itulah makna ana inda dzanni abdi. Salah satu makna bahwa aku berada dalam sangkaan hamba. Sangkalah Allah itu dekat dengan kita. Jangan sangka Allah itu jauh. Apa kata Allah? Ana aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat kepada umatku, lebih dekat daripada urat lehernya. Allah dekat sama kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Urat leher di sini Allah lebih dekat daripada itu. Kenapa kita mesti takut? Makanya sekarang orang punya Allah tapi tidak yakin kepada Allah. Itu ada masalahnya. Orang menyebut-nyebut nama Allah tapi tidak ada keyakinannya kepada Allah. Banyak. Walau sudah sholat sekalipun, masih banyak orang yang sholat masih belum punya keyakinan kepada Allah. Yakin ini yang paling tinggi. Orang punya ilmu belum tentu punya yakin kepada Allah. Kalau soal ilmu agama banyak yang paham, banyak. Tapi mencari orang yang yakin dengan ilmunya itu sedikit. Kalau sekarang, maaf, ilmu agama ini nggak tanggung-tanggung orang. Lebih banyak sekarang orang tahu ilmu agama daripada beberapa tahun yang lalu. Tetapi untuk mencari keyakinan orang terhadap agama, mencari orang yang yakin kepada Allah, itu lebih sedikit daripada beberapa tahun yang lalu. Nah ini yang mau kita bahas Pak. Bukan soal ilmunya. Buktinya Pak, jujur, yang kita sudah hidup 50 tahun umurnya sekarang, atau 40 tahun lah kita bilang, 40 tahun ke atas yang sekarang sedang hidup, coba jujur. Kita sekarang tanya koreksi, mana lebih banyak ustadz di tahun 2020 dengan ustadz di tahun 90-an? Mana lebih banyak jumlahnya? Tapi kalau saya tanya, mana lebih banyak? Ya, kalau artinya apa? Kalau ustadz itu mati, satu ustadz mati, itu gantinya 100, 200, 300, bahkan 1000 gantinya. Tapi kalau seorang Bilal mayit mati, belum tentu ada gantinya. Ya Pak. Ini fakta ini. Kalau satu orang ustaz mati, nggak usah takut tuh ya. Penggantinya Pak, banyak penggantinya. Kalau satu yang mati. Tapi kalau Bilal mayit yang mati, tengok.
dia, tak ada gantinya. Terpaksa Bilal Maitnya diambil dari kampung lain. Kadang-kadang satu Bilal Mait menangani 3, 4, 5 kampung. Betul. Tapi kalau cari ustaz nggak usah payah-payah. Jangankan cari di kampung, tiap gang mungkin ada ustaz. Nggak susah. Artinya semakin lama kalau soal ilmu nggak payah. Semakin lama banyak. Tapi orang yang punya ilmu yakin, meyakinkan kepada Allah, itu tidak gampang. Maaf, dia mengajarkan agama supaya laris pergi ke dukun masih ada kok. Macam mana supaya saya ceramah ini supaya banyak penggemarnya? Ada. Nah, coba. Kesana. Masya Allah. Artinya apa? Ada ilmu, yakin kepada Allah kurang. Maka orang-orang tasawuf itu menyuruh orang yang punya ilmu yakin dengan ilmunya. Kalian punya Allah, yakin dengan Allah. Kalian sebut-sebut nama Allah, yakin dengan yang kalian sebutkan. Kalau enggak, bohong semua itu. Bohong. Karena keyakinan itu dalam hati. Al-imanu aqdum bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Yakin itulah yang pertama dalam hati. Yakin la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, berbangkit dengan la ilaha illallah. Yakin itu. Harus yakin dengan itu. Tidak boleh tidak yakin. Jangan tidak yakin. Yakin. Sulit karena cara yakin sulit. Tidak gampang sekarang. Tua belum tentu membuat dia yakin. Ilmu pun belum bisa, tapi jalan untuk yakin itu ilmu betul. Tapi apakah orang yang berilmu sudah pasti yakin? Belum. Kadang-kadang ilmunya tak seberapa, tapi yakinnya tinggi. Zaman saya dulu, zaman kita dulu tahun 90 ke bawah 80 tahun 70 itu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita itu ilmunya sedikit. Tapi yakinnya tinggi. Bacaan Fatihahnya salah, tapi yakinnya kepada Allah benar, makbul Fatihahnya. Ada orang sakit gigi dipanggil, kek, tolong kek. Ini cucunya sakit giginya. Si kakek tadi bacakan Fatihah yang salah bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Secara tajwid mahraj ini bacaan betul apa salah? Salah. Bacaan ini salah. Tapi yakin si kakek ini kepada Allah benar. Dia begitu membacakan makrifatnya kepada Allah tuh, berserah dirinya kepada Allah betul-betul. Bacaannya salah, hatinya betul, makbul. Orang yang sakit gigi sembuh. Sembuh. Yang menyembuhkan itu bukan bacaannya, yang menyembuhkan itu Allah. Dan keyakinannya kepada Allah itu yang menyembuhkan, bukan bacanya. Nah sekarang kita pasif kurang pasif, Pak. Pasif kurang pasif. Saya bukan menyalahkan yang pasif ya. Belajar untuk pasif itu bagus. Tapi kita buat-buat. Pasifnya kita tidak sejalan dengan hati kita. Kita pasif, tajwid kita benar, mahraj kita benar, tapi hati kita nggak benar. Orang sakit gigi dibacai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih bagus daripada saya bacakan ini lagi. Betul bacaannya semua. Mahrajnya betul, tajwidnya betul, tapi hatinya nggak betul. Orang sakit gigi dipegang sama dia, selesai dibacakan Fatihah yang betul tadi bacaannya, selesai itu step yang dibacakan tadi. Jangankan sembuh malah step, Pak. Malah kejam ke. Kenapa? Karena hatinya tidak betul, hatinya tidak beserta Allah. Nah, maka yang dikehendaki Allah itu ilmunya benar, pakai ilmu Allah dan yakin kepada Allah. Jangan cuma pakai ilmunya tapi nggak yakin. Nah,
Sama kita bersedekah, berinfak, berzakat ini yakin kepada Allah. Kata Allah kalau kita berinfak diganti Allah 700 kali, yakin. Yakin itu. Kalau kita nggak yakin, itu kata Allah. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap tangkainya ada 100 buahnya. Demikian Allah melipat gandakan karunia rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Artinya kalau kita infak, kita sedekah, kita zakat, kita wakaf di jalan Allah, yang Allah ganti sama kita 700 kali. Makanya prinsip kita bersedekah untuk kaya. Bukan nunggu kaya baru sedekah. Enggak. Bersedekah untuk kaya. Karena kalau kita bersedekah itu untuk kaya, yang kita berikan tidak seberapa dengan yang diberikan Allah 700 kali. Kalau ini kita yakini dalam hati kita, maka ini terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita kerjakan kita nggak yakin, nggak terjadi. Bagaimana supaya terjadi? Bagaimana supaya infak kita yang kita berikan itu dapat 700 kali? Yang pertama yakin. Yakin. 10.000 yang kita infakkan, yakin Allah ganti 7 juta. 700 kali soalnya. Bayangkan kalau setiap hari orang berinfak 10.000, berarti setiap hari dia investasi dapat 7 juta. Saya rasa kalau ada orang bergaji 7 juta satu hari, orang ini tidak akan miskin. 7 juta satu hari, Pak. Sebulan 210 juta itu banyak, Pak. Kalau diberikan kerupuk mie, satu perumahan ini makan semua. Satu komplek ini makan semua. 210 juta bikin beli kerupuk mie. Artinya apa? Yakin kita ini yang selalu nggak ada. Kita kerjakan tapi nggak yakin. Itu sudah bagus. Ada manfaat sama orang. Tapi supaya ada manfaat sama orang dan sama kita, kerjakan satu amalan itu dengan yakin. Ya, yakin. Kalau nggak yakin susah, nggak dapat. Bapak infak 10 juta, ya kan? Adakah manfaatnya kalau Bapak nggak yakin? Ada. Kita infak 10 juta, sedekah 10 juta, ada manfaatnya, ada sama orang lain. Orang lain yang dapat manfaat, kita nggak yakin, kita nggak dapat manfaat. Kita nggak dapat keuntungan karena kita nggak yakin. 10 juta ibu infakkan, ibu sedekahkan 10 juta, kasih sama orang. Ibu nggak yakin, kita nggak ikhlas misalnya. Nggak ikhlas, nggak yakin. Adakah manfaat dari 10 juta? Ada. Sama siapa? Sama orang yang menerima. Sama orang yang memberi? Nggak ada. Manfaat yang kita dapat itu dalam hal sedekah adalah yakin dan ikhlasnya. Dua itu. Yakin kita kepada Allah, yakin ikhlas kita karena Allah, makin dapat sama kita. Tak balik sama kita 700 kali. Nggak main-main. Jadi kalau ada tadi yang dibilangkan oleh BKM sudah betul. Harus ikhlas. Ada ulama, ada ustaz-ustaz mengatakan ikhlas itu seperti buang air besar. Kalau sudah keluar nggak ditengok-tengok, nggak disebut-sebut lagi. Betul juga, itu sebagai kiasan. Kita kalau buang air besar, maaf, di toilet atau mau di mana tadi contohnya di kamar di sungai, boleh. Kita nggak mau nengok-nengok itu lagi, jijik kita nengoknya. Sudah nggak mau nengok, nggak mau lagi kita ingat-ingat. Aduh sayangnya durian 300.000 aja. Nengoknya aja pun kita jijik. Apalagi nyebutkannya atau mengingat-ingat. Sama orang yang ikhlas dalam sedekah itu nggak lagi diingat-ingat. Lupa dia dengan sedekahnya, lupa dengan infaknya, lupa dengan zakatnya, lupa dengan segala kebaikan. Kata Rasul, orang yang beruntung adalah orang yang lupa dengan segala kebaikannya dan selalu ingat dengan kesalahannya. Itu orang yang beruntung. Kalau orang selalu ingat dengan kebaikannya,
selalu ingat dengan ibadahnya, lupa dengan kejahatannya, lupa dengan dosanya, itulah orang yang paling merugi kita. Jadi kita rugi. Kalau kita sudah infak, kita sudah zakat, kita ingat-ingat, kita rugi. Karena kalau kita ingat-ingat, kita sebut-sebut, itu bisa membatalkan. Dalilnya Quran, surat Al-Baqarah ayat 264. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan sifat mani dan aza, menyebut-nyebut pemberianmu dan menyakiti hati orang yang menerima. Batal. Itu kata Allah. Ada manfaatnya, ada. Siapa yang menerima manfaat? Orang yang menerima. Tapi yang memberi batal. Karena disebut-sebut batal. Menyakiti hati orang yang menerima batal. Itulah orang yang tidak ikhlas. Allah. Tapi kalau dia menyebut untuk berdakwah nggak apa-apa. Contoh dia infak tadi. Dia niatnya. Jadi kembali ke niat. Alhamdulillah saya sudah infak ke Masjid Wal Asri 100.000. Masuk dia bilang begitu agar orang yang mendengar ikut berinfak. Itu tidak apa-apa. Maka tergantung dengan niat. Tapi kalau niat dia, aku udah nyumbang 100.000. Kalau tadi sumbang nanti macam-macam cakapnya. Jadi tergantung dengan niatnya. Aku nyumbang dulu aku 100, tapi aku sudah terpaksa nyaku. Jadi bolehkah kita menyebut sedekah kita, Bu? Boleh. Dengan niat untuk agar orang yang mendengar ikut bersedekah boleh. Memotivasi. Itu namanya dakwah. Berdakwah, mengajak Nah, tapi kalau niatnya supaya kita itu menyakiti orang, nggak boleh. Datang mengemis sama kita, kalau tidak ada, katakan kata yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, minta sedekah, maaf ya Pak ya. Bulan depan ya datang. Dengan kata yang baik. Karena kata Quran juga, lebih baik perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang menyakitkan. Perkataan yang baik jauh lebih bermanfaat, lebih berguna daripada sedekah yang menyakitkan. Kalau kita nggak ngasih dengan kata yang baik, itu lebih bagus daripada ngasih tapi bahasanya nggak enak. Maaf ya Bu ya, jangan sekarang. Ada kan tukang minta-minta datang. Maaf ya Pak ya, jangan sekarang. Nanti ya, maaf. Itu lebih bagus. Kata Allah dalam Al-Quran. Daripada engkau bersedekah menyakitkan. Ini Bu kasih kau pun masih tahu aja dia balik datang. Ngasih tapi merepet. Bu kau aja tiap hari kau tengok. Aduh mak kali aku tengok. Benar ngasih, tapi merepet. Ini biasanya ibu-ibu. Yes. Enggak, jangan gitulah Ustaz. Enggak gitulah kami. Maaf ya, ada tak maaf? Maaf ya. Ya maaf enggak nih, coba aja. Maaf Bu ya, kan enggak sengaja. Enggak sengaja. Bapak-bapak memang enggak merepet, tapi enggak ngasih. Lebih parah lagi, enggak merepet tapi enggak ngasih. Kalau ibu-ibu itu merepet tapi ngasih. Kenapa? Dia itu memang perempuan itu kan sifatnya lebih mengayomi, lebih sayang dia kepada orang yang datang itu lebih kasihan. Karena dia narik ke dirinya. Makanya perempuan itu berbicara dengan perasaannya, laki-laki itu berbicara dengan akalnya. Nah, perempuan dengan perasaan. Betul Bu ya? Perempuan bicara dengan perasaan. Makanya terlalu banyak perasaan yang membuat dia terlalu sering merepet. Karena terlalu banyak perasaannya. Tapi bersyukurlah kita punya istri yang suka merepet. Karena istri yang suka merepet itu istri yang sehat. Nggak percaya? Loh, bukti itu istri yang suka merepet itu sehat. Contohnya, kalau dia udah nggak merepet pasti lagi sakit. Jadi makanya saya bilang istri yang merepet itu pertanda istri sehat. Nah,
Kalau udah diam aja istri kita itu berarti dia lagi sakit itu. Apakah pening kepalanya, apakah asam uratnya naik, apa darah tingginya cuma itu kalau udah diam aja dia. Jadi bapak beruntung. Kita malah bangga kalau istri suka bertanda dia sedang sehat. Ada satu. Yang kedua, hasil penelitian, perempuan lebih sedikit kena serangan stroke dibandingkan laki-laki. Nah, karena perempuan selalu meluapkan emosinya, kejengkelannya dengan merepet, jadi lepas. Orang yang suka diam saja, menerima masalahnya enggak keluar, itu terpendam dalam hati. Makanya jatuhnya stres, stroke, dan darah tingginya kumat itu kenapa? Karena tidak keluar emosinya. Nah, tapi kalau dia keluar emosinya netral, maka dia tidak kena stroke. Makanya dari penelitian 10 pasien stroke itu 9 laki-laki, 1 perempuan. Lebih sedih. Nah, setelah diteliti memang betul bahwa perempuan itu kenapa sedikit yang kena stres dan stroke? Karena perempuan selalu menterapi dirinya lewat merepet. Merepet itulah terapi bagi dia untuk mengatasi stroke. Nah, saya khawatir setelah saya ceramah ini nanti di rumah tambah tukang merepet. Bapaknya pula ikut. Kalau itu kawan anak-anak karena mendengar ceramah ini besok mulai pula bertambah yang merepet. Tadi lebih ini saja merepet, tambah lagi ikut merepet. Ya, takut stroke dia. Jadi bapak ditanya sama istrinya, lah kenapa bapak sekarang kok suka merepet? Takut stroke saya. Kan kita Ustaz Jamal, terus dia pun ikut merepet. Gitu. Nah baik. Jadi Allah berada dalam sangkaan kita. Apa saja yang kita amalkan, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu sedekah, baik itu haji, maka Allah harus ada dalam hati dan perasaan kita. Sebagaimana yang dikatakan Rasul, qalbu mu'min baitullah. Hati orang beriman rumahnya Allah. Jadi Allah itu ada di mana saja. Makanya berzikir itu bisa di mana saja. Berzikir itu bisa di mana saja. Di mana saja bisa zikir. Di masjid bisa zikir, di jalan bisa zikir, di rumah bisa zikir, maaf di pesawat bisa zikir, di atas bus kendaraan bisa berzikir, maaf di WC pun bisa berzikir. Tapi zikirnya berbeda. Kalau di kendaraan, kalau di masjid, di rumah boleh zikir suara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir di masjid, bersuara, keluar suaranya. Itu zikir di rumah, keluar suaranya. Tapi kalau kita sudah di jalan, jangan, karena tidak semua orang suka mendengarkannya. Zikirlah dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kita masuk ke WC juga, zikir tetap dalam hati, jangan dikeluarkan. Dalam hati, sambil mandi, sambil duduk, sambil nongkrong di WC, tetap zikir. Maka zikir itu tidak memandang tempat, tidak memandang kamu ada wudhu atau nggak ada wudhu, boleh. Kalau sholat tidak boleh dikerjakan di tempat yang di situ ada najis, dan sholat tidak boleh dikerjakan kalau kamu tidak berwudhu. Tetapi zikir boleh. Dalam keadaan junub pun kamu boleh berzikir. Tapi kalau sholat tidak boleh dikerjakan ketika dalam keadaan junub. Nah, itu dia. Hadirkan Allah. Makanya salah satu lagi konsep orang tasawuf, hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hati beserta Allah. Hadirkan hati beserta Allah. Hadir. Dalam ibadah ada Allah, dalam tidur ada Allah, dalam berjalan ada Allah, ketika susah Allah ada, ketika senang ada Allah, ketika infak ada Allah, ketika sedekah ada Allah. Semuanya ada Allah. Ada Allah dalam hatinya, Allahnya dibawa. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah bercerai dengan Allah. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai senjatamu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah suruh orang beriman jadikan senjatanya. Kita dikasih Allah senjata dalam hidup. Kita hidup di atas dunia seperti orang yang berperang, Bapak. Seperti orang yang berperang ini kita hidup. Orang yang perang butuh senjata. Kalau kita perang nggak pakai senjata, kira-kira menang apa kalah? Kalah. Perang nggak bawa senjata, ya kalah. Perang harus bawa senjata. Makanya kita hidup ini sebagai orang yang beriman dikasih Allah senjata. Karena kita hidup di atas ini, dunia ini berperang nggak? Perang. Melawan apa? Setan. Apa senjata kita? Sabar dan dua senjata kita. Sabar dan sholat. Sabar sama sholat. Bukan sholat dan sabar. Sabar dan sholat kata Allah. Sabar dulu baru sholat. Sabar dulu baru sholat. Kenapa nggak sholat dulu baru sabar? Sabarlah kamu di dalam sholat. Sabar. Jadi di dalam sholat itu ada sabar. Sabar kita. Kata Allah, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Kita beserta dengan Allah kalau kita melakukan dua, sholat dan sabar. Kita beserta Allah. Bu, kalau kita beserta Allah, kita kira-kira kita kalah atau menang? Menang. Nggak ada kalahnya orang yang beserta Allah. Yang kalah itu orang yang tidak beserta dengan Allah. Jadikanlah Allah itu hadir di dalam hidup kita. Makanya saya bilang sebagai penutup, ada orang mengatakan, Ustaz, dia tanya sama saya, bagaimana menurut Ustaz orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari Allah? Saya langsung jawab, tidak bakal ketemu. Allah tidak perlu kau cari. Jangan pernah mencari Allah seumur hidupmu, tapi hadirkanlah Allah dalam setiap napasmu. Setiap napas kita ini naik dan turun napas, hadirkan Allah. Setiap kita sholat, hadirkan Allah. Dimanapun kita berada, hadirkan Allah. Kalau tak sesat kita selama-lamanya. Walau sholat pun kalau tidak dihadirkan Allah, maka sesat. Sholat itu tidak berterima di sisi Allah. Kita puasa tidak hadir Allah dalam kita melaksanakan puasa, maka puasa itu pun sia-sia, tidak sampai kepada Allah. Kita bersedekah, berinfak, berzakat pun kalau tidak hadir Allah di situ, maka itu semua tidak ada manfaatnya di sisi Allah, tidak akan sampai. Itu hadirkan. Jadi kau nggak perlu cari Allah, nggak perlu Allah dicari. Saya ulangi sekali lagi, nggak perlu kau cari Allah. Yang perlu bagimu, hadirkan Allah dalam setiap napasmu. Hadirkan. Tinggal disuruh menghadirkan Allah dan tidak disuruh untuk mencari Allah.